Yang pertama harus dilihat kapasitas wadah. Jadi kapasitas wadah itu penting sekali untuk menentukan berapa jumlah air yang akan kita pakai untuk membuat ekoenzim. Jadi kalau ini kapasitas wadahnya 15 liter, diisi air 60%. Jadi kalau ini 15 liter, berarti airnya diisi 9 liter. Kita bagi 10, ketemu jumlah gulanya. Berarti jumlah gulanya 9 on. Kemudian dari 9 on ini kita kalikan 3, itu adalah jumlah dari kulit buah dan sayurnya. Simpel kan? Jadi ini berapa? Kalau kita isi air 9 liter, molasanya berapa on? 9 on. BO-nya berarti kulit buah dan sayurnya 2,7 kg. Sesimpel itu, sederhana ya. Nah, contoh, misal ini wadahnya 5 liter misal ya. Ini 5 liter. Kita isi air berapa? 3 liter. Terus gulanya kita isi berapa? 3 ons, benar. Terus BO-nya kita isi berapa? 9, ya gampang ya. Saya nomor, mereka kadang-kadang nah, benar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Gampang. Wes monggo sekarang dipraktekkan. Diisi air dulu. Ini diisi 9 liter. Terus kemudian wadah yang besar tadi, itu di kapasitas wadah harus dihitung loh ya. Jadi jangan percaya dengan tulisan kalau ini wes paten, memang ini 15 liter. Kadang kita beli wadah kerupuk itu tulisannya 10 liter, tapi ketika kita benar-benar isi, itu isinya cuma 9 liter. Nah itu harus diisi dulu, kita cek dulu diisi berapa, full diisi. Itu kalau memang dia 10 liter ya berarti kita tinggal isi airnya 6 liter. Tapi kalau dia ternyata diisi full itu hanya 9 liter, berarti kita boleh isi airnya 5,4 liter. Gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? J, pripun? Kemarin saya sama masyarakat udah mulai di sini Bu. Iya, iya. Ini kan harusnya yang tadi kan 9 kan kayaknya. Iya. Kalau udah terlanjur di 10. Kak masalah, cuma ya itu tadi resiko muncratnya lebih besar. Iya. Kan gas yang tercipta lebih banyak kan gitu. Nah, kalau misalnya terlalu rendah ya eman-eman kita misalnya ini kapasitas 15 liter, diisinya ternyata cuma 2 liter saja. Kadang-kadang orang bilang gitu kan. Buku sama aku kayak titik boleh enggak 2 liter? Nah, itu nanti bisa kita pakai metode mencicil. Jadi membuat ekoenzim tetap ini ya, diisi airnya 9 liter, gulanya diisi 9 on, terus kemudian BO-nya mencicil. Hari ini misalnya di sini hari ini ada 1 kilo, kita masukkan 1 kilo. Besok cuma ada setengah kilo kita masukkan sampai terjumlah 2,7. Saat terakhir kita memasukkan BO itu dianggap sebagai hari pertama. Jadi panennya adalah 3 bulan dari terakhir memasukkan BO. Cukup jelas ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya Bu. J, Di bar itu kan konsumsi ampas jahe. ya. Bisa dipakai buat konsumsi. Nah, oke. Tadi saya suka lupa menyampaikan. Ekoenzim bahannya harus mentah. Ya. Selama mentah dia boleh dipakai. Tetapi sekali lagi kulit buah, buah akhiran dan sayur. Empon-empon boleh dipakai belum? Kalau dia ampas dan dia ampas mentah, boleh nanti ditambahkan untuk ya ditambahkan saja untuk misalnya aplikasi ke pertanian dan sebagainya. Tapi kalau saran saya kita fokus untuk pengurangan sampah yang di kulit buah, buah akhiran dan sayur. Karena itu yang sudah diteliti. Jadi boleh nggak pakai empon-empon yang masih segar? Ya empon-empon kan bukan sampah. Selama bukan sampah sebaiknya kita tidak pakai. Karena apa? Konsepnya ingat tadi ya, mengurangi sampah. Jadi kalau bukan sampah jangan dipakai. Gitu ya. Supaya apa? Nanti kita kurangi sampah-sampah dari sini. Itu pun nanti bisa langsung dipakai untuk aplikasi. Itu nanti sangat mengurangi pengeluaran. Gitu ya. Nanti yang setelah order itu tadi ya dikurang-kurangi tahun depan. Siapa bakal order di sini ya? Nah, nanti bisa sangat berkurang pengeluaran dari apa ya kiri ini. Insya Allah. Selain pengeluaran juga bisa sangat ditekan, juga mendapatkan lingkungan yang jauh lebih bersih, lebih sehat. Kan itu yang kita mau ya. Nanti jenengan kalau deket-deket ekoenzim ini seneng loh. Ekoenzim ini wangi, cloning ini enak. Yang jenengan nggak bisa tidur, bisa ngeloni ekoenzim itu bisa tidur nyenyak, gitu ya. Nanti besok bangun pagi seger. Ayo udah monggo langsung diisi air. Siapa yang mau praktek teman-teman? Ayo monggo yang belum praktek. 9 liter Mas. Oke, monggo ayo diisi. Diisi 9 liter. Terus setelah itu, nah gini 9
sebentar, ini sudah pas 9 liter. Ini baru saya air. Oke, saya minta wadah dulu mas. Karena gini, molase itu beratnya ini teman-teman ngerti ya teknik ya. Molase itu berat jenisnya lebih dari 1. Jadi ketika kita ukur dan kita masukkan, sudah pasti dia akan turun paling bawah dan kita akan kesulitan mengaduknya. Jadi sebaiknya kita taruh di satu tempat dulu, kita campur dengan molasenya yang sudah diukur, diaduk-aduk baru dimasukkan ke botolnya. Karena ini tutupnya sempit, gitu ya. Tapi kalau wadahnya sekecil ini dan tutupnya lebar, seperti ini boleh nggak apa-apa langsung dimasukkan. Berarti nanti molase langsung di sini jadi. Iya, gitu. Kalau sudah terhitung 9, iya, sip. Kalau molase itu J. satuannya liter apa? Nah, bagus pertanyaannya. Molase satuannya liter apa gram? Apa kilogram? Kita pakai ditimbang. Kenapa? Kalau 1 liter molase ketika ditimbang bisa 1,2 atau 1,3 tergantung kekentalan dari molase masing-masing. Gitu ya? Kita pakai kilogram. Semua ditimbang. Air kok di liter Ibu Gong? Nah, air itu berat jenisnya 1. 1 liter air sama dengan 1 kilogram. Gitu ya? Kalau molase beda. Oke, monggo Mas masuk. Monggo Mas. Ya, 9 liter. Oke, 9 liter. Ini boleh 9 on boleh dimasukkan. Sudah ada tadi 9 on molasenya? Ditimbang dulu. 9 on. Pakai wadah lain boleh. Menghitung hati-hati ya, kadang-kadang kita suka lupa 60 apa dulu ya, 45 ya gitu ya. Jadi itu harus konsentrasi. Gula merah sama gula. Oke, gula yang boleh dipakai gula merah. Gula merah tebu, gula merah kelapa, gula merah aren, gula apa itu yang dari daerah timur? Gula Jawa boleh. Yang tidak kita sarankan gula pasir. Ya, molase kenapa kita pakai gula? Molase ini bagus hasilnya, harganya juga murah. Ya, karena kita konsep kita adalah mengurangi sampah, kita boleh pakai molase. Gitu. Dan saya hampir 100% testimoni di YouTube saya itu eco engine yang memakai molase. Nanti teman-teman jangan heran kalau misalnya di lapangan ada yang pakai gula pasir, ada yang anti molase, dia pakainya harus gula tebu. Ya, memang ada banyak ya gitu. Tapi dari pengalaman kami, saya pakai gula sembarang kalian kecuali saya pakai aren iya, pakai gula merah kelapa iya, pakai gula tebu iya, ya hasilnya masih sama sih selama ini. Memang saya tidak pakai gula pasir. Kenapa gula pasir tidak kita sarankan? Gula pasir itu sendiri sudah tidak mengandung mineral, tidak mengandung vitamin, ya, kurang sehat bagi mikrobanya. Oh ya, nanti dibilang lagi. Berapa itu? Iya, ragu-ragu. Dihitung lagi. Tambahan molas. Di Mau tadi, tuntaskan dulu. 6. Ayo kebiak. Ya, kayak gitu memang kadang-kadang kita lupa. Nah, adik di sini dek. Nah ini, ya ini ada berapa macam? Kita sarankan kalau bisa 5 macam ya. Jadi ini ada kulit nanas, kulit pisang, semangka, apa lagi? Jeruk, sawo, ya. Kalau bisa 5. Kalau nggak bisa gue nggak bisa ya nggak apa-apa. Namanya juga nggak bisa. Dimana ini nggak gawe. Kulit pepaya ini bagus sekali. Kulit pisang ini bagus sekali. Oh, luar biasa hari ini ya. Kulit jeruk Bali itu. Enak deh. Ya udah ini jadi enzim dahsyat insya Allah ya. Bagus sekali. Ada kulit pisang, pepaya, semangka. Ini bagus sekali. Untuk pertanian juga bagus. Untuk kesehatan kulit kita juga bagus. Apa Mas? Kalau kulit jeruk Bali Boleh, kalau jeruk Bali sarannya bubuk dipotong kecil-kecil. Kalau enggak dia mambang terus di atas ya. Ini dipotong lagi ya kalau kecil. Dipotong lagi kalau kecil. Oke. Berapa maksudnya sampah hari ini atau Boleh ya, misalnya hari ini dimasukkan kulkas dulu, besok dipakai boleh. Tapi kalau misalnya mau dicicil, hari ini hanya ada segini bubuk, disimpan karena alasannya supaya cari temennya. Sarannya bubuk dipakai langsung dicicil tadi, metode mencicil. Oke?
Ya. Tapi bukan berarti yang sampah kemarin boleh nggak dikumpul, boleh nggak apa-apa. Selama tidak busuk, tidak berjamur, tidak berulat, gitu ya. Boleh, iya. Oh ya, jangan yang kering ya. Kalau membuat ekoenzim tidak boleh bahan yang kering. Misalnya kayak kulit kacang, nah gitu. Terus yang berlemak juga tidak boleh. Misalnya kayak kelapa, itu juga tidak boleh dipakai untuk membuat ekoenzim. Kangkung, Bu. Kangkung boleh sayang, kangkung, cacang, bayam, besok kayak sembarang kalau dipakai. Bu, kalau buat insektisida apakah sama atau bisa? Insektisida, oke. Nanti kalau untuk insektisida, saran kami ditambahkan dengan lerak. Nah, tahu kan? Yang buat cuci batik, lerak. Nah, biasanya pakai ekoenzim lerak gitu. Tapi kalau pengalaman mentor kami, kalau insektisida disemprot ekoenzimnya lebih sering aja. Jadi pagi disemprot sebelum matahari terbit, terus kemudian sore juga disemprot. Nah itu tidak akan datang dia biasanya. Oke. Jadi dia mengusir. Oh ya, ekoenzim ini juga mengusir tikus. Siapa yang rumahnya ada tikusnya? Oh ya. Nah itu setelah pakai ekoenzim tikusnya pergi. Atau kita membuat ekoenzim dalam jumlah banyak, secara otomatis tikusnya pergi. Oke. Disemprot bagian mana, Bu? Nah, kalau untuk tikus di lantai kita ngepel pakai ekoenzim, udaranya kita semprot pakai ekoenzim, terus di lubang-lubang pembuangan semua kita tuangi ekoenzim. Seperti itu, nanti dia akan pergi. Itu bukan membunuh, ya, dia akan pergi. Nggak suka dia dengan ekoenzim. Bukan. Dalam. Ekoenzim kan tadi buat netralisir udara juga. Iya. Sedangkan kita kan di sini juga menggunakan sistem kayak pembuangan air limbahnya kan dia digumpalkan gitu, jadi udara di sekitarnya itu ada sedikit berbau. Kalau digunakan itu nanti gimana cara mau mengisi? Berarti dimasukkan di itu tadi, di kolamnya itu tadi. Ya, langsung dimasukkan ke sana. Nah, kemarin pengalaman kami yang di Batu, itu selain kita spray yang rutin sampahnya, tadi saya sampahnya di spray yang rutin setiap hari 1:6.000 loh, 1:6.600 ya, karena 200 itu diisi cuma 6 tutup botol. Nah, terus berarti itu 1 banding, pokoknya kita hitung 1:6.666 gitu ya kalau di total. Itu disemprot rutin setiap hari. Nah di kolam dindingnya disemprot 4 liter aja, padahal kolam dindingnya banyak lebar. Nah itu 2 minggu sekali tok. Itu sekarang sudah nggak bau sama sekali dindingnya. Ya. Nah nanti itu di bagian itunya langsung disemprot, dituangi ekoenzim aja. Ini kan bagian ipal. Ya, ipal. Oh, jadi nanti langsung dituangi ekoenzim saja, gitu. Jadi dia nanti akan otomatis dia nggak bau. Ya. Nah terus sekalian juga udaranya juga harus disemprot ya, karena kalau sudah dia berbau, dia akan terbawa angin, dia harus disemprot supaya diurai yang sudah ada di udara ini, disemprot, diurai oleh ekoenzim itu tadi. Tetap diencerkan, boleh 1:10.000 ya boleh, tetap bermanfaat. Kalau kita ekoenzimnya masih sedikit, pakai aja 1:10.000, jangan takut, atau 1:5.000. Itu ya Pak? Ya. Ada lagi? Sudah, nggak masuk, dipotong-potong dulu, ini lebih kecil supaya masuknya lebih gampang dan mengeluarkannya lebih gampang. Boleh dibantuin 2,7 ya? Sudah pas ini 2,7. Oke, dipotong dulu lah, dipotong dulu, enggak sampai. Dipotong dulu. Ayo ya, dipotong Mas, dimasuk-masukkan. Boleh dibantu? Ada berapa peso itu di situ? Nah, habis ini kita break dulu apa langsung ya? Mbak sabun. Soda apinya mana? Oh, break dulu. Ini soda api ya? Oke, lihat situ. Kaos tangannya sebenarnya untuk bikin sabun ini. Kalau bikin itu aja nggak perlu pakai kaos tangan, karena ini tangan kita kan sudah bersih, higienis, nggak masalah. Boleh yang sudah dipotong langsung dimasukkan biar cepat selesai. Oke, dibantu? Yuk, yang sudah dipotong langsung masuk. Pakai wadah lain biar nggak campur. Ya, nah gitu, yang sudah dipotong di wadah lain. Sip. Nah,